Selamat bergabung kembali dalam diskusi dan kuliah Sistem Bisnis Perikanan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita terkait dengan sistem bisnis perikanan, tapi sebelum itu kita mencoba melihat kembali kalau diskusi sebelumnya ketika kita membahas sistem bisnis perikanan, kita membahas 3 subsektor yang terkait dengan bisnis perikanan itu yang ada di hulu, yang menyangkut kegiatan produksi untuk menghasilkan ikan, baik melalui penangkapan maupun budidaya. Kemudian kegiatan di sektor tengah, atau intermediate sektor gitu ya, yang terkait dengan handling dan processing, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, dan sektor di hilir yang terkait dengan pasar dan pemasaran produk perikanan, yang tentu saja erat kaitannya dengan supporting sistemnya, infrastruktur, pembiayaan, transportasi, logistik, dan seterusnya. Nah, sesungguhnya sistem bisnis perikanan itu diikat dalam satu sistem perikanan yang terdiri dari 3 subsistem besar juga, gitu, yang antara lain adalah 1, subsistem sumber daya alam, atau juga kita bisa sebut sebagai subsistem sumber daya ikan, gitu ya, yang tentu saja di dalamnya terdiri dari beberapa subsistem, baik dari spesies ikan, populasi, komunitas, dan habitatnya, termasuk lingkungan yang mempengaruhinya, lingkungan perairan. Yang kedua, subsistem manusia, gitu. Subsistem manusia terdiri dari beberapa komponen, baik yang menyangkut nelayan, pembudidaya ikan, pemukimannya, gitu, termasuk diantaranya aktivitas yang terkait dengan itu, yang tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekonominya. Dan yang ketiga adalah subsistem pengelolaan, yang di dalamnya terdapat beberapa subsistem lagi, baik yang menyangkut pendidikan, penelitian, kebijakan pengembangan. Ya. Nah, ketiga subsistem ini sebenarnya menyusun satu sistem perikanan. Sehingga kalau satu bagian dari subsistem itu bermasalah, tentu saja akan memiliki imbas pada keseluruhan dari subsistem yang ada, gitu ya. Nah, dengan dua kerangka ini ya, satu kerangka sistem bisnis ikan atau perikanan, yang terdiri dari hulu, tengah, dan hilir. Dan yang kedua, sistem perikanan yang terdiri dari 3 subsistem manusia, sumber daya ikan, dan sistem pengelolaan. Nah, kalau kita melihat itu gitu ya, kalau ada satu masalah tadi saya katakan, tentu saja akan menyebabkan masalah bagi keseluruhan dari sistem itu. Kalau kita diskusikan misalnya hari-hari ini kita memiliki persoalan dengan wabah COVID-19 misalnya, tentu saja imbasnya bisa kita identifikasi dari 2 sisi. Satu, kita melihat dari sisi sistem bisnisnya. Yang kedua, melihat dari sistem perikanannya. Tentu kita akan membahas lebih lanjut itu nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana keragaman dari bisnis perikanan itu. Kalau di hulu misalnya kita lihat di kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan itu sesungguhnya beragam sekali. Dari yang skalanya masih sangat-sangat sederhana, tradisional gitu, masih melakukan menjala ikan di laut gitu, dan masih memanfaatkan sumber daya manusia yang banyak dengan armada yang kecil atau terbatas gitu, sampai kepada perikanan skala yang sangat besar, industri modern gitu, yang memanfaatkan teknologi yang intensif gitu ya untuk menangkap ikan, memanfaatkan sistem informasi untuk mengumpulkan dan menentukan kapan, di mana tempat melakukan penangkapan ikan, dengan jumlah tenaga kerja yang hanya beberapa orang, ya, dibandingkan dengan perikanan lainnya, tadinya skala kecil yang memanfaatkan tenaga kerja yang banyak, yang masih sifatnya mengandalkan pada tenaga manusia. Nah, itu di perikanan tangkap.
hampir sama juga di perikanan budidaya kalau kita lihat dari sisi keragaman perikanannya. Di perikanan budidaya pun gitu ya, ini mungkin gambar yang cukup bagus gitu, perikanan budidaya skala kecil memanfaatkan terpal gitu. Ada yang lebih sederhana dari itu gitu. Sampai ke yang sudah tertata dengan baik, dengan skala luas, skala besar, memanfaatkan teknologi yang sangat intensif untuk memonitor kegiatan perikanan budidaya. Bahkan kegiatan budidaya gitu bisa dikategorikan dengan kategorisasi yang jauh lebih luas dari yang sifatnya tradisional gitu ya, sampai ke yang disebut sebagai supra intensif gitu. Jadi teknologi yang hanya nebar ikan, ditunggu gitu, sampai ke yang ditebar ikannya, dimonitor setiap hari dengan sangat intensif, bahkan memanfaatkan teknologi informasi gitu untuk memanfaatkan sumber daya. Itu di sisi hulu. Di sisi tengah juga kita melihat keragaman kegiatan perikanan di sisi post harvest gitu ya, setelah penangkapan atau hasil budidaya dipanen gitu. Di mana kegiatan perikanan juga hampir sama gitu, memanfaatkan tenaga kerja yang sangat banyak sampai yang tidak memiliki tenaga kerja gitu, atau tenaga kerjanya yang sangat terbatas, memanfaatkan semuanya mesin dengan sistem otomasi gitu. Ini misalnya salah satu contoh di Tegal gitu, untuk menghasilkan filet ikan gitu, mempekerjakan tenaga kerja yang sangat banyak sekali. Jadi di sisi tengah pun cukup beragam, termasuk produk yang dihasilkannya luar biasa beragam. Ini mungkin beberapa saja gambar yang sederhana, tapi sesungguhnya produknya itu jauh lebih beragam. Dari yang dijual ekoran, sampai yang dijual hitungannya 100 gram atau graman. Jadi basisnya ekor yang satu, satunya basisnya bobot. Dari yang dijual dalam bentuk segar seperti ini, gitu ya, sampai yang sudah diolah. Yang diolah pun bisa beragam sekali, dari yang siap dimasak sampai yang siap disantap. Jadi itu keragaman dari kegiatan bisnis yang ada di perikanan. Nah, bagaimana kita memilah-milah kegiatan itu terkait dengan bagaimana bisnisnya harus dikelola, bagaimana perikanannya harus dikelola gitu. Ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk membagi-bagi kegiatan perikanan itu gitu ya, supaya mudah dikelola, supaya bisa kita mudah mendekati bagaimana mengembangkannya. Bagaimana mengembangkan perikanan tradisional atau skala kecil dan skala besar. Tentu saja memerlukan pendekatan yang berbeda karena karakteristiknya yang berbeda. Nah, karakteristik yang berbeda itu bisa dilihat dari satu, misalnya basis kegiatan usahanya, lokasinya di mana, gitu ya. Nah, kalau kita lihat skala kecil ya pasti di pinggir pantai kalau penangkapan, gitu ya. Hampir sama dengan yang skala tradisional dan skala kecil, gitu ya. Itu mungkin basisnya di pinggir pantai, pergi menangkap ikan pagi, berangkat pulang sore, gitu, one day fishing, gitu. Atau paling lama mungkin 3 hari, 4 hari. Nah, tapi yang skala besar gitu, lokasi penangkapan ikannya boleh jadi sangat jauh di samudra, di zona ekonomi eksklusif. Itu basis lokasi. Nature goals-nya misalnya ya, tujuan utama kegiatan penangkapannya, boleh jadi yang ini, tradisional gitu ya, selain menangkap ikan, ditujukan mungkin sedikit dijual, tapi sebagian besar mungkin ditujukan untuk dimakan sendiri. Yang skala kecil, mungkin mirip ini tapi sebagian besar untuk dijual, tapi yang skala besar semuanya ditujukan untuk dijual. Nah, tenaga kerja yang digunakan seperti apa? Tenaga kerja mungkin di skala besar hampir semuanya adalah orang yang bekerja pada perusahaan itu. Gitu. Sementara skala kecil mungkin dan yang tradisional mungkin sebagian besar tenaga kerjanya adalah orang di dalam rumah tangga. Ownership-nya seperti apa, misalnya kepemilikannya. Kepemilikannya bisa beragam, bisa kita pilah-pilah. Nah, dengan penciri atau karakteristik seperti ini, lalu kita bisa mendekati bagaimana kita harus
mengembangkan bisnis dengan model ataupun ciri yang skala kecil dan mengembangkan yang skala menengah ataupun skala besar. Namun, gitu ya, walaupun ada dikotomi seperti itu, secara mendasar kegiatan perikanan kembali kepada definisi tadi ditujukan untuk menghasilkan ikan untuk dijual. Bahkan, kalau kita cermati laporan terakhir dari FAO menggambarkan gitu, FAO dalam status perikanan dunia, laporan terakhirnya tahun 2018 menggambarkan bagaimana arus perdagangan ikan dunia gitu ya, yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, dan terutama salah satu pusatnya adalah di Asia Tenggara, ya di Asia dan utamanya, khususnya Asia Tenggara, yang dia menjadi produsen dan juga menjadi konsumen utama ikan di dunia. Demikian pertemuan kita hari ini, sampai ketemu pertemuan pada pertemuan berikutnya.